Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusna Ramdhani dari program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar. Saya dari kelas A tingkat 1. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk kata. Bentuk kata itu ada banyak. Nah, yang pertama itu ada kata benda. Kata benda atau nomina adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contoh katanya yaitu ayah, adik, mobil, matahari, kain, kami, mereka, dan lemari, dan lain-lain. Contoh kalimatnya yaitu ayah membeli mobil. Nah, yang menjadi kata benda di sini yaitu kata mobil. Kemudian, selanjutnya, adik bermain kelereng bersama temannya. Nah, yang menjadi kata benda di sini ada kelereng. Gitu. Selanjutnya, motor itu dibeli oleh paman. Nah, yang menjadi kata benda motor. Kami membuat boneka salju. Ya, jadi kata bendanya adalah boneka salju. Selanjutnya yaitu kata sifat. Kata sifat atau adjektiva adalah kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contoh katanya yaitu adil, cemas, baru, disiplin, cantik, rusak, bahagia, gemuk, dan lain-lain. Nah, contoh penggunaan katanya pada kalimat yaitu kambing itu sangat gemuk. Nah, yang menjadi kata sifat di sini adalah gemuk yang mempresentasikan bahwa kambing itu adalah gemuk. Nah, selanjutnya Budi membuat lemari itu rusak. Nah, yang menjadi kata sifat di sini adalah rusak. Yang mana rusak? Ya lemarinya. Saya memiliki wajah yang cantik. Nah, yang cantik adalah wajah. Dennis membeli buku yang mahal. Yang menjadi kata sifat di sini adalah mahal. Selanjutnya yaitu ada kata kerja. Kata kerja atau verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jenis kata ini umumnya menjadi predikat dalam satu frasa atau kalimat. Contoh katanya yaitu menyanyi, beli, makan, minum, masak, duduk, ketawa, menangis, dan lain-lain. Contoh penggunaan kata pada kalimat yaitu Sarah membeli ayam goreng. Yang menjadi kata kerja di sini adalah membeli. Selanjutnya, Lani memasak nasi. Yang menjadi kata kerja memasak. Dia menertawakan bola yang jatuh. Nah, yang menjadi kata kerja di sini adalah menertawakan. Rani bermain bersama temannya. Ya, menjadi kata kerja di sini adalah bermain. Selanjutnya yaitu kata keterangan. Keterangan atau adverbial adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba dan adjektiva yang bukan nomina. Contoh katanya yaitu karena, di, dan seterusnya, dengan, seterusnya, sangat, tidak, kemarin, sekarang, dari, dan lain-lain. Contoh kalimatnya yaitu Fani mencuci pakaian dengan mesin cuci. Nah, yang menjadi kata keterangan di sini yaitu dengan, yang mempresentasikan bahwa Fani ini mencuci pakaian dengan mesin cuci. Gitu. Kemarin Pak Kamil mengadakan rapat. Yang menjadi kata keterangan di sini adalah kemarin, yang menjadi kata keterangan waktu. Saya berangkat ke sekolah di pagi hari. Di pagi hari menjadi kata keterangan. Ayah mendapat hadiah dari temannya. Ya, yang menjadi kata keterangan di sini adalah dari, yang menjelaskan bahwa hadiah itu dari temannya. Selanjutnya yaitu kata bilangan. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, numeralia berarti kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Contoh katanya yaitu
sekali, dua kali, setengah, seperempat, lusin, seperdua, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, 10, 11, 12, dan seterusnya. Contoh penggunaan katanya pada kalimat yaitu Sani membeli 2 buah apel. Yang menjadi kata bilangan di sini adalah 2, yang menunjukkan bahwa apel itu ada 2. Nah, kemudian contoh kalimat selanjutnya yaitu Rani membawa selusin baju. Yang menjadi kata bilangan di sini adalah selusin, yaitu 12 buah. Saya mengambil seperempat donat. Ayah memberikan 25 lembar kertas. Baik, selanjutnya yaitu ada kata ganti. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan subjek atau objek tanpa harus mengulang penyebutan namanya. Selain itu, kata ganti juga digunakan untuk menyebut benda atau orang tertentu yang disebut secara langsung sebelumnya. Nah, contoh katanya, saya, dia, Anda, kalian, di sana, bla bla bla-nya, kenapa, ke sana, dan lain-lain. Contoh kalimatnya di sini yaitu, aku punya sesuatu yang istimewa untukmu. Nah, yang menjadi kata ganti di sini ada kata untukmu, yang mu di sini merujuk kepada kata kamu. Gitu. Kamu tidak boleh mengganggu murid baru itu. Nah, di sini ada kata itu yang merujuk pada seorang murid baru. Tulisanmu tidak bisa dibaca karena tidak rapi. Nah, aku mencium sesuatu di sini. Nah, kata di sini itu akan mempresentasikan bahwa tempat yang telah disebutnya. Selanjutnya yaitu kata abstrak. Kata abstrak adalah suatu kata yang memberikan pengertian abstrak jika menunjuk kepada sifat, keadaan, kegiatan yang dilepas dari objek tertentu, seperti kesehatan, kebodohan, kekayaan, kepandaian, dan lain-lain. Contoh katanya yaitu cantik, cinta, bagus, sedih, senang, jiwa, pesona, pengetahuan, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, matahari terbenam terlihat sangat indah. Nah, kata indah ini yang menunjukkan sifat matahari itu, bahwa matahari itu terbenam yang sangat indah. Aku tidak akan melupakan semua kebaikanmu. Yang menjadi kata abstrak di sini ada kata kebaikan. Saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kata ilmu di sini menjadi kata abstrak. Kekayaan orang itu mencapai puluhan miliar rupiah. Menjadi kata abstrak di sini yaitu kekayaan. Yang menunjukkan objek bahwa dia punya banyak uang. Baik, selanjutnya yaitu kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memiliki makna atau acuan yang dapat dirasakan, didengar, dilihat, atau dicium oleh indera. Contoh katanya yaitu lemari, kemeja, ayah, ibu, gitar, lampu, mulut, makan, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, dinding kamar saya baru saja dicat putih. Yang menjadi kata konkret ada kata dinding. Nah, dinding di sini kita bisa rasakan gitu. Saya minum susu setiap malam sebelum tidur. Nah, kita bisa merasakan gitu. Bagaimana rasanya minum susu tiap malam gitu sebelum tidur. Aku menggoreng ikan yang kamu tangkap. Ibu membeli gaun untuk dipakai ke pesta. Kita bisa merasakan bahwa gaun gitu, cantik dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kata ilmiah. Kata ilmiah merupakan kata yang biasa digunakan oleh kalangan tertentu dalam situasi tertentu pula, seperti penulisan karya ilmiah dan pertemuan resmi atau ilmiah. Dalam KBBI, kata ilmiah adalah kata yang bersifat ilmu. Secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Contoh katanya yaitu analogi, anatomi, biologi, resolusi, fisiologi, revolusi, kimiawi, diskriminasi, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, Denny sedang belajar anatomi fisiologi. Anatomi fisiologi di sini merupakan kata-kata ilmiah. Gitu. Video tersebut memiliki resolusi yang tinggi. Resolusi di sini yang memiliki arti kualitas gitu. Ketua melakukan tindakan diskriminasi
kepada anggotanya. Diskriminasi di sini merupakan tindakan kekerasan, tindakan apa gitu yang berhubungan dengan diskriminasi. Terjadi proses kimiawi di dalam lambung saat proses pencernaan. Yang menjadi kata ilmiah di sini ada kata kimiawi. Gitu. Selanjutnya ada kata umum. Kata umum adalah kata yang digunakan dalam penyusunan kalimat yang memiliki makna yang lebih luas, lebar, dan cakupannya lebih luas. Artinya, kata umum dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang tidak spesifik atau masih bisa diperluas lagi makna katanya. Contoh kata yaitu bunga, pohon, sepeda, air, pakaian, negara, pulau indah, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, Ani menanam bunga di pekarangan rumahnya. Nah, yang menjadi kata umum di sini yaitu adalah kata bunga. Bunga itu masih luas gitu, karena bunga itu banyak jenisnya. Ada bunga mawar, bunga matahari, bunga tulip, dan lain-lain. Kemudian contoh kalimat selanjutnya itu ada beragam sayur yang ditawarkan di pasar tadi pagi. Kata sayur di sini menjadi kata umum yang mempresentasikan bahwa sayur ini punya banyak jenis gitu. Ada sayur bayam, sayur sawi, kangkung, dan lain-lain. Contoh kalimat yang lainnya itu Andi memilih sepeda lipat untuk berolahraga. Budi sedang membaca buku. Nah, selanjutnya ada kata tugas. Kata tugas adalah kelompok kata yang mengandung sedikit atau sama sekali tidak mengandung makna leksikal atau memiliki makna yang ambigu, yang terutama menyatakan hubungan gramatikal dengan kata-kata lainnya dan tidak dapat bergabung dengan afiks. Dengan kata lain, tidak dapat terinfleksi atau tidak dapat terderivasi. Contoh katanya ke belakang, di dalam, karena, nah, wah, seperti itu. Kemudian, contoh kalimatnya yaitu ayah membawa kucing itu pergi ke belakang. Nah, kata tugas di sini yang menjadi kata tugas di sini adalah ke belakang, yang memang sudah fix di belakang gitu. Nggak bisa di depan, samping, kanan, kiri nggak bisa. Memang udah di belakang gitu. Selanjutnya itu selama perjalanan Marco hanya murung di dalam mobil. Kata tugas yang menjadi kata tugas di sini yaitu kata di dalam gitu. Jadi emang udah di dalam gitu, sudah jelas artinya bahwa dia ada di dalam mobil. Contoh kalimat yang lainnya yaitu Wati memang tidak suka pergi ke pasar karena becek. Nah, tindakan ini adalah contoh perilaku yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan makna denotatif. Makna denotatif adalah makna dengan pengertian objektif dan apa adanya. Maksud dari apa adanya itu adalah tidak disertai dengan perasaan dan pemikiran tanpa menimbulkan nilai rasa tertentu. Secara sederhana, denotatif adalah makna yang bersifat umum. Contoh kalimatnya itu, suasana hari ini terasa sangat panas. Nah, kata panas di sini yang artinya keadaan pada suhu tinggi gitu. Jadi emang artinya panas ya suhunya tinggi gitu. Jadi bukan makna apa-apa gitu. Emang makna aslinya dan makna sebenarnya. Ayah itu tenggelam di sungai. Nah, kata tenggelam di sini maksudnya ya tenggelam masuk di dalam air. Bukan tenggelam apa, tenggelam ini, tenggelam itu, memang tenggelam di dalam air. Padi di sawah Bu Yusda masih hijau. Nah, kita tahu hijau artinya muda. Gitu. Alibaba menyeduh kopi dengan air panas. Ya, kata panas, ya memang ya panas gitu. So, air tinggi. Selanjutnya makna konotatif. Makna konotatif merupakan istilah yang biasa digunakan dalam ilmu bahasa. Makna konotatif digunakan untuk memperindah satu kalimat ungkapan pada sebuah kata. Contoh kalimatnya yaitu rumah Pak Ijo hangus dilalap si jago merah. Nah, siapa si jago merah ini? Si jago merah ini mengartikan bahwa itu adalah api. Ya, api mempresentasikan bahwa api itu warna merah, terus jago gitu. Jago membakar segalanya. Selanjutnya, para pedagang tersebut gulung tikar. Nah, kata gulung tikar ini bukan maksudnya tikar yang digulung gitu. Gulung tikar di sini punya makna tersendiri yaitu bangkrut. Ahmad angkat kaki dari kosnya. Kata angkat kaki di sini artinya pindah atau keluar. Irfan merupakan keturunan darah biru. Nah, kita tahu keturunan darah biru
yang biasa orang sebut bahwa dia keturunan bangsawan atau keturunan orang-orang terhormat. Selanjutnya, saya menjelaskan kata populer. Kata populer adalah kata yang umum digunakan dalam kehidupan masyarakat. Artinya, kata ini umum diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan dipakai dalam percakapan sehari-hari. Contoh katanya bagian, perpindahan, pergantian, susunan, dan lain-lain. Contoh kalimatnya yaitu, Ana merupakan bagian dari anggota OSIS. Kata bagian di sini emang bagian gitu, maksudnya umum digunakan oleh masyarakat. Rika melakukan perpindahan jurusan kuliahnya. Setiap hari, di bumi mengalami pergantian siang dan malam. Mary membuat susunan acara seminar. Mungkin ada kata rundown, mungkin ada kata sistem acara gitu. Tapi yang menjadi kata umum di sini adalah susunan gitu. Selanjutnya yaitu kata khusus. Kata khusus adalah kata yang cangkupan, artinya sempit atau terbatas. Kata khusus kerap dikenal dengan sebutan hiponim atau subordinat, yakni kelompok kata yang ruang lingkup arti atau maknanya mencakup hal-hal sempit atau bersifat khusus terhadap aspek tertentu. Contoh katanya itu mobil, harimau, bayam, bulu tangkis. Ini merupakan kebalikan dari kata umum. Jadi contoh kalimatnya, ayah membeli mobil sedan. Nah, kalau di kata umum tadi kan mobil itu banyak gitu kan. Ada mobil pick up, mobil truk, mobil sedan, dan lain mobil taksi. Nah, kata khusus di sini yang menjadi kata khusus yaitu mobil sedan. Emang sudah disebutkan bahwa mobilnya adalah mobil sedan. Kemudian Risa mengamati harimau yang sedang berlari. Harimau itu nggak banyak jenisnya gitu. Bunda membeli 2 ikat sayur bayam. Arif memenangkan perlombaan bulu tangkis nasional. Selanjutnya yaitu ada kata slang. Kata slang atau bahasa slang adalah bahasa yang digunakan oleh komunitas tertentu, sehingga jarang diketahui oleh kelompok atau komunitas masyarakat bahasa lainnya. Penggunaan bahasa slang kadangkala dimaksudkan agar orang lain tidak mengerti bahasa mereka. Dina, contoh kalimatnya yaitu, Dina sangat woles menghadapi ujian. Woles, nah kata woles di sini merupakan bahasa gaul gitu. Woles artinya santai atau berasal dari kata slow. Slow yang dibalik jadi woles gitu. Sari sangat kepo dengan masalah tetangga. Nah, kata kepo di sini ini bukan kata baku, tapi emang kata yang biasa digunakan oleh remaja-remaja gitu, yang artinya serba ingin tahu. Saya kesel sekali dengan dirinya. Kesel di sini merupakan plesetan dari kata kesal. Acara mahasiswa tersebut B aja, kayak gitu. Kata B di sini itu maksudnya ya biasa saja gitu. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada kata jargon. Jargon adalah kosakata atau kata-kata khusus yang kerap digunakan oleh sebagian orang dalam lingkungan tertentu. Biasanya, jargon dibuat dengan kata-kata yang singkat, padat, dan tentunya mudah diingat. Contoh kalimatnya itu. Nah, di dalam dunia pendidikan itu ada istilah peserta didik untuk menyebut siswa atau murid. Penerimaan siswa baru di sekolah pun kini disebut penerimaan peserta didik baru. Padahal ada kata siswa gitu. Ada siswa, ada murid, tapi kita pakai kata peserta didik. Di kepolisian, khususnya reser dan kriminal, ada istilah curas. Nah, curas itu artinya pencurian dengan kekerasan. Ada juga kata curat, yaitu pencurian dengan pemberatan, dan ada juga kata DPO, daftar pencarian orang, dan sebagainya. Ada banyak kata-kata istilah yang dipakai di dalam lingkungan tertentu. Kemudian selanjutnya ada kata prokem. Kata prokem atau bahasa prokem adalah ragam bahasa Indonesia tak baku yang lazim digunakan di wilayah Jakarta pada tahun 1970-an. Seiring berjalannya waktu, bahasa prokem yang berasal dari Jakarta ini mulai bahasa informal ini mulai melebur dan tergantikan dengan ragam baru yang saat ini lebih dikenal sebagai bahasa gaul. Contoh kalimatnya itu, Jeno sedang membantu bokapnya. Nah, bokap di sini itu ya kata-kata baku yang sudah dipakai pada
orang-orang remaja gitu. Biasa. Bokap itu merupakan asal katanya dari bapak gitu. Terus, penampilan Siska saat pertunjukan itu sangat gokil. Gokil yang dimaksud di sini adalah gila atau menakjubkan gitu. Bukan gila yang orang gangguan jiwa, tapi gila, maksudnya gila banget gitu. Sabikah kamu pergi ke aula? Nah, sabi ini merupakan kata plesetan dari kata bisa, yang dibalik bisa jadi sabi. Zaki seringkali pergi dugem bersama temannya. Kata dugem di sini itu merupakan singkatan dari kata dunia gemerlap. Dunia gemerlap ya pergaulan yang dilakukan pada malam hari yang dimana kita melakukan pesta-pesta gitu. Atau biasanya kita pesta-pesta di diskotik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sinonim. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Relasi sinonim ini bersifat dua arah. Maksudnya, jika suatu kata saling bersinonim, maka dapat dipastikan kata tersebut memiliki kesamaan kata atau kesamaan makna. Contoh katanya itu, ahli dengan pakar itu memiliki arti yang sama. Gitu. Sukar dan sulit memiliki arti yang sama. Harmonis dengan serasi, injeksi dengan suntik, karakteristik dengan ciri, kuliner dan masakan, mistik dan gaib, senang dan bahagia, sanksi sama dengan hukuman, hewan sama dengan binatang, bohong sama dengan dusta, matahari sama dengan mentari. Baik, selanjutnya yaitu kata antonim. Antonim di sini adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan atau pertentangan atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih sederhana, antonim adalah suatu kata yang berlawanan dengan makna dengan kata lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Jadi ini merupakan kebalikan dari sinonim. Jadi contoh katanya itu ada asli. Nah, lawan kata dari asli itu adalah palsu. Kemudian ada aktif, lawan katanya pasif. Bersih, kotor, banyak, sedikit, besar, kecil, panjang, pendek, hemat, boros, takut, berani, benar, salah, rapi, berantakan, berhasil, gagal, lapar. Itu kata lawannya kenyang. Selanjutnya ada homograf. Homograf adalah sebuah pelafalan dalam suatu bahasa yang memiliki konotasi dan makna yang berbeda-beda. Konsep homograf ini sangat beririsan sekali dengan konteks ejaan. Artinya, secara penulisan dan ucapan, ejaannya sama, namun maknanya benar-benar berbeda. Di sisi lain, homograf ini juga digambarkan sangat identik dengan konteks ortografi, yaitu tulisan dan ejaan. Contoh katanya itu, apel itu artinya buah, buah apel. Nah, tapi kata apel juga itu digunakan pada organisasi. Biasanya disebutkan bahwa kita akan melakukan apel, yang artinya pertemuan atau upacara. Nah, kata seri itu bisa berarti cahaya, bisa berarti juga tidak menang gitu. Seri itu, seri yang artinya cahaya biasanya digunakan bahwa wajahnya sangat berseri, wajahnya sangat bercahaya. Kemudian ada kata seri yang tidak menang, maksudnya seri itu poinnya sama gitu, 1-0, 1 sama, 2 sama, berarti tidak ada yang menang. Kemudian ada kata mental yang artinya memantul, jadi mental gitu, memantul. Kemudian ada juga kata mental yang artinya jiwa. Ada tahu yang maknanya makanan, ada tahu juga yang menyatakan situasi. Saya tahu, kita tahu gitu. Ada juga kata bisa. Bisa itu biasa digunakan untuk kata mampu, ada juga yang kata bisa merujuk ke racun dari hewan, seperti bisa ular gitu. Kemudian selanjutnya yaitu ada homofon. Homofon adalah kata yang diucapkan sama dengan kata lain tetapi berbeda dari segi maksud. Homofon terdiri atas kata homo berarti sama dan foni yang berarti bunyi atau suara. Homofon mempunyai pengertian sama bunyi, berbeda tulisan dan berbeda makna. Contoh katanya yaitu sanksi.
Sanksi di sini artinya kata bimbang, artinya bimbang gitu. Dan kemudian ada kata sanksi yang artinya hukuman. Jadi dia itu penyebutannya sama, tapi maknanya berbeda. Tulisannya juga berbeda. Nah, kemudian ada kata tank, tulisannya TANK. Itu maksudnya keadaan berperang atau kendaraan yang digunakan saat berperang. Gitu. Tapi ada juga yang disebut tank gitu, yaitu alat perkakas. Jadi penyebutannya sama, tapi tulisannya beda gitu. Artinya pun juga beda. Ada kata bank yang tempat menyimpan uang, ada juga kata bank yang pakai G, itu panggilan kepada seorang yang lebih tua atau kakak. Gitu. Ada juga massa, yaitu kumpulan orang banyak, kumpulan orang di suatu tempat. Ada juga kata masa, artinya waktu. Gitu. Jadi penyebutannya sama, tetapi tulisan dan maknanya itu beda. Gitu. Kemudian selanjutnya ada polisemi. Polisemi merupakan bentuk bahasa, kata, frasa, dan sebagainya yang mempunyai makna lebih dari satu. Makna lebih dari satu tersebut terjadi karena adanya beberapa konsep dalam pemaknaan suatu kata. Seperti contohnya kata tinggi. Dengan tinggi 180 cm, Rusman menjadi siswa paling tinggi di kelas kami. Nah, kata tinggi di sini dimaksudkan adalah panjang badan. Kemudian ada juga kata tinggi yang digunakan seperti kalimat ini. Kita tidak boleh memiliki sikap tinggi hati, apapun alasannya. Jadi dia memang sama-sama tinggi gitu. Tapi ada yang mempresentasikan itu tinggi badan. Jadi dia mempresentasikan bahwa tingginya gitu, panjang badannya. Ada juga kata tinggi yang digunakan pada kata tinggi hati, itu artinya sombong gitu. Jadi dia pun sama katanya, tapi konsep pemaknaannya itu bermacam-macam gitu. Kemudian ada kata darah. Dia kehilangan banyak darah setelah kecelakaan tersebut. Nah, darah yang dimaksud di sini yaitu darah yang ada dalam tubuh kita. Gitu. Sel-sel merah dan putih yang mengalir dalam pembuluh darah manusia atau binatang. Tapi, kata darah juga ini biasa digunakan pada kalimat seperti ini. Aku dan Deswin masih memiliki hubungan darah. Jadi, sama-sama darah, tetapi pemaknaannya itu berbeda. Gitu. Tergantung di mana kata tersebut diletakkan. Jadi, ada darah yang memang darah mengalir, ada yang dibilang hubungan darah. Gitu. Artinya keturunan. Selanjutnya yaitu ada sinestesia. Sinestesia adalah salah satu majas yang masuk dalam kategori majas perbandingan. Menurut KBBI versi Kemendikbud mendefinisikan bahwa sinestesia sebagai metafora berupa ungkapan yang bersangkutan dengan indera yang dipakai untuk objek atau konsep tertentu. Biasanya disangkutkan dengan indera lain. Contoh kalimatnya yaitu, kamu sangat manis saat memakai baju kebaya. Nah, manis di sini merupakan indera pengecapan yang bertukar dengan indera penglihatan. Gitu. Manis, kata manis itu kan biasa dari makanan gitu, makanannya manis. Tetapi di sini yang dimaksud manis bahwa wajahnya terlihat cantik manis gitu. Jadi ada dari indera pengecapan, ada dari indera penglihatan gitu. Kemudian selanjutnya, contoh kalimatnya, perusahaan itu terkenal sangat pahit pada karyawannya. Nah, kata pahit di sini ada dari indera pengecapan, yaitu pahit, ya pahit. Kemudian bertukar dengan indera penglihatan gitu. Jadi pahit artinya buruk gitu. Kemudian selanjutnya ada Rian tersenyum kecut ketika mendengar dirinya tidak lulus ujian. Tersenyum kecut gitu. Kecut ya asam gitu untuk indera pengecap, tetapi kecut untuk indera penglihatan itu artinya kecut gitu. Apa? Tersenyum kecut, tersenyum tipis gitu. Tidak ikhlas senyumnya. Baik, selanjutnya ada peoratif. Peoratif adalah unsur bahasa yang memberikan makna menghina, merendahkan, dan sebagainya, yang digunakan untuk menyatakan penghinaan atau ketidaksukaan seorang pembicara.
Kadangkala, sebuah kata lahir sebagai sebuah kata peyoratif, namun lama-kelamaan digunakan sebagai kata yang tidak bersifat peyoratif. Contoh kalimatnya di sini yaitu, laki dari Sukmini adalah seorang pegawai bank. Nah, kata laki di sini artinya suami gitu. Suami ini udah bagus gitu pemilihan katanya. Tetapi kita menggunakan kata laki yang agak kasar gitu. Kemudian, karena tidak becus, Farhan ditendang dari perusahaan dia bekerja. Nah, kata ditendang ini bukan ditendang beneran gitu, tetapi ini merupakan pelesetan kasarnya dari kata dipecat. Gitu. Kemudian, para pencuri telah berhasil diseret ke kantor polisi. Jadi kata diseret ini bukan diseret beneran gitu, tetapi ini bentuk kasar dari kata dibawa gitu. Jadi pencuri itu dibawa ke kantor polisi. Bocah-bocah itu tengah bermain bola di lapangan kampung. Nah, kata bocah ini ya artinya anak-anak gitu. Keduanya sempat berencana untuk kawin lari. Nah, kata kawin di sini bukan kawin sambil lari, tetapi di sini artinya dia ingin menikah, tetapi dia mau lari gitu. Dia mau menghindar dari segala sesuatu yang menyebabkan dia tidak menikah. Seperti itulah. Selanjutnya yaitu ada amelioratif. Amelioratif adalah perubahan makna kata yang menjadi lebih baik. Amelioratif terjadi ketika makna suatu kata yang awalnya dirasakan rendah atau nilainya kemudian berubah menjadi lebih tinggi atau lebih baik nilainya. Seperti ini merupakan kebalikan dari kata peyoratif tadi. Jadi, kalau tadi itu menyebut suami menyebutkan laki, nah di sini kita laki menyebutkan suami gitu, supaya lebih baik kesannya. Suami dari Sukmini adalah seorang pegawai bank. Kemudian ada kata lain, karena tidak becus, Farhan dipecat dari perusahaan tempat dia bekerja. Sama seperti tadi. Para pencuri telah berhasil dilaporkan ke kantor polisi. Kemudian, ada contoh kalimat yang baru, yaitu anak itu merupakan seorang tunanetra. Nah, karena kalau kita pakai kata buta, itu kesannya agak kasar gitu. Jadi, kita pakai konsep amelioratif untuk membuat kesannya itu agak sedikit lebih baik gitu. Jadi kita menggunakan kata tunanetra. Sejak pergusuran itu, banyak tunawisma yang tidur di trotoar jalan dan bantaran sungai. Tunawisma di sini artinya gelandangan. Selanjutnya yaitu ada kata nominal. Ada nominal. Kalimat nominal merupakan kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Kalimat nominal yaitu kalimat yang berpredikat bukan kata kerja, melainkan berjenis kata benda, sifat, kata bilangan, kata ganti, atau kata keterangan. Jadi di sini ada contoh kalimatnya yaitu saya sedang sakit hari ini. Yang menjadi kata predikat di sini yaitu kata sakit. Jadi dia bukannya kata kerja gitu, tapi dia merupakan kata sifat. Kemudian, kupu-kupu mempunyai warna yang indah. Masjid Agung sangat ramai di hari Jumat. Nah, predikatnya sangat ramai itu bukan kata kerja, tapi kita menggunakan kata keterangan, kata sifat atau kata keterangan. Kemudian selanjutnya biaya hidup di Amerika Serikat sangat tinggi. Baik. Kemudian selanjutnya ada kata majemuk. Kata majemuk atau sering juga disebut sebagai kompositum adalah penggabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Contoh katanya yaitu kapal udara, dari kata kapal dan udara. Kapal itu kan kendaraan di laut, udara ya udara. Nah, kalau digabung itu bakal menjadi makna baru yaitu kapal udara yang artinya pesawat. Kemudian ada sapu yang ditambah tangan. Sapu yang alat membersihkan, kemudian tangan, tangan yang ini. Nah, jika digabung sapu tangan itu menjadi sebuah alat yang digunakan di tangan gitu untuk membersihkan, untuk menjaga kebersihan tangan. Kemudian ada anak emas, anak yang digabung dengan emas, yang artinya anak kebanggaan. Ada kata orang tua, rumah sakit, keras kepala, tinggi hati, meja makan, dan lain-lain.
Selanjutnya, kata depan. Kata depan atau preposisi adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Preposisi bisa berbentuk kata, misalnya di, dan, untuk, atau gabungan kata. Contoh katanya yaitu seperti kata dalam, yaitu, pada, dari, akan, antara, atas, untuk, dan lain-lain. Contoh penggunaan kalimatnya. Baju olahraga kakak ditaruh ibu dalam lemari kecil itu. Jadi, kata dalam menyatakan tempat suatu benda berada. Kemudian, perselisihan antara Palestina dan Israel telah berlangsung sejak lama. Kata dan di sini mewakili dua pelaku gitu, Palestina dan Israel. Kemudian, dia selalu teringat akan tragedi tersebut. Kata akan di sini menyatakan suatu objek. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi atau kata hubung adalah kata atau ungkapan yang berfungsi sebagai penghubung antar kata, antar klausa, atau antar kalimat. Penggunaan konjungsi dalam sebuah kalimat atau paragraf berfungsi agar susunan kata atau kalimat memiliki koherensi atau keterkaitan. Contoh katanya itu dan, dari, maupun, namun, bahwa, jika, sehingga, padahal, dan lain-lain. Contoh kalimatnya itu Hanan membeli kue dan minuman. Yang menjadi kata konjungsi di sini atau kata hubung yaitu dan untuk menyambungkan antara dua kata kue dan minuman. Kiko menerangkan bahwa semua yang terjadi hari ini bukanlah kesalahannya. Yang menjadi konjungsi di sini adalah kata bahwa. Kemudian dia sangat boros bulan ini sehingga uangnya sudah habis duluan. Yang menjadi konjungsi di sini yaitu kata sehingga. Baik. Nah, itulah penjelasan saya tentang bentuk kata. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.